Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nurlela sukanya berlagu mambo caca, hatinya takkan senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi kendang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan sudah. Indonesia. Selesai. Apa? Ini suara Soekarno tuh. Yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada 18 September 1945, Mr. Plogman memerintahkan rekan-rekannya mengibarkan bendera di puncak Hotel Yamato untuk merayakan ulang tahun Sang Ratu Wilhelmina yang jatuh pada 31 Agustus. Wah, tenang aja mereka. Mereka tidak tahu bahwa bangsa kita sudah merdeka. Ayo turunkan merah putih. Turunkan. Panggil yang lain. Karena kerasnya suara warga yang terus-menerus meminta agar bendera Belanda diturunkan, 3 pemuda Surabaya, yaitu Sudirman, Haryono, dan Sidik, datang untuk menenangkan para warga. Tenang. Saya akan mencoba bicara dengan mereka. Kok aja pada panen Malaysia kalau terdiam. Kami minta agar bendera Belanda segera turunkan sekarang. Turunkan bendera Belandamu. Terserah apa kalian meminta saya. Presiden Soekarno telah memerintahkan agar bendera Belanda segera dikibarkan. Tidak bisa, harus tahu bahwa kami tidak melalui Quran menjaga. Bajingan! Karena Mr. Plogman sudah tewas dan tidak ada pilihan lain, Sudirman dan Haryono berlari menuju puncak Hotel Yamato untuk merobek paksa bendera Belanda. Turunkan bendera Belandamu. Hormat, gerak. Merdeka. Sang bendera merah putih pun kembali dikibarkan. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Jenderal Malabi datang ke Surabaya untuk mendiskusikan suatu hal penting dengan Gubernur Suryo. Siap. Silakan masuk. Mereka pun melakukan perundingan dengan hangat. Kesepakatan berhasil diraih kedua pihak. Di antaranya, Inggris berjanji bahwa di antara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda.
Disetujuinya kerjasama menjamin keamanan. Tapi sayangnya, Jenderal Malabi melanggar kesepakatan yang telah diraih oleh kedua belah pihak. Besoknya, dia secara terang-terangan mengumumkan ke masyarakat Surabaya. Belanda harus dihalangi dari Surabaya. Karena sudah tahu akan diincar setelah melakukan pengumuman tersebut, Jenderal Malabi lebih mulai berhati-hati. Tapi sayangnya, tragedi naas itu tetap tidak bisa dihindari. Karena sudah tahu sedang diawasi, Malabi harus lari segera mengamankan dirinya. Albertine Walter Southern, Aus Malabi was a British brigadier general who was killed in a firefight during the Battle of Surabaya on 30 October 1945. Kejadian tersebut menjadi sorotan tajam di kalangan negara-negara sekutu, hingga akhirnya kerajaan Inggris mengirim bala bantuan dan Mayor Jenderal Mansur dijadikan sebagai komandan sekutu di Surabaya menggantikan Malabi. Di tengah keharmonisan masyarakat Surabaya pasca kemerdekaan, Jenderal Mayor datang mengeluarkan ultimatum sebagai respon kemarahan atas terbunuhnya Aus Malabi. Siapa itu? Wahai rakyat Indonesia, para pemimpin dan pemuda Indonesia harus menyerahkan senjata-senjata di tempat-tempat yang telah ditentukan, kemudian menyerahkan diri selamat-lambatnya pukul 6 pagi 10 November 1945. Jika sampai batas waktunya tidak mengumpulkan senjata, maka Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara. Apa-apaan ini? Mari kita lapor ke Bung Tomo. Warga pun segera melapor pada Bung Tomo. Kamu dua apa sih? Dari situ, saya mampu untuk datang di warga untuk menyelamatkan kita. Baiklah, siapa yang bisa menyelamatkan? Saya akan menjadi. Setelah Bung Tomo menerima laporan tersebut, dia langsung mengadakan rapat dan mengundang Gubernur Suryo, Kiai Haji Hashim, Soekarno, dan Hatta, serta perwakilan pasukan TKR. Bahwa Surabaya menolak untuk Inggris itu benar, saya akan mengatakan. Santri Jawa Timur siap untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita satukan kekuatan kita untuk menghabisi mereka. Allahu Akbar. Mayday, finally standard in defeating ourselves in the situation continue like this. Our people will run out immediately for the condition of the troop for General Mayor Hunter in Jakarta. Para tokoh kemudian mempersiapkan perlawanan dan Bung Tomo mengorbankan jiwa arek-arek Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda
dan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pada akhirnya pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum. Di mana senjata kalian? Di mana? Surabaya ini, yang kayak dulu dari berapi-api ini. Kurang ajar kalian. Sekarang kalian akan takut di tanganku. Serang! Perang massal pun terjadi. Perang pun berlangsung selama 3 minggu lamanya. Sepanjang mata memandang, bergelimpangan mayat pahlawan yang gugur terbujur kaku dan hangus. Sekutu harus membayar mahal dalam pertempuran ini. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November ini, kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang.